intervensi anak berkebutuhan khusus. Tadi kita sudah bahas apa, Bapak Ibu? Sore tadi? Identifikasi dan asesmen. Oke, tadi dengan Dr. Iqbal sudah ketemu tadi ya. Sudah dapat apa? Diversitas ya, keberagaman, autis, kemudian ADHD. Baru 2 ya? Baru 2. Baik, insya Allah besok lanjut ya, ada LD dan LD. Oke, mudah-mudahan modal 2 ini nanti bisa dipakai untuk kita lakukan diskusi kelompok ya, kita intervensi ya, apa? Diskusi kelompok tentang intervensi. Identifikasi sudah, asesmen sudah, masih ingat? Apa Ibu? Review sebentar. Apa tadi identifikasi? Menemu apa? Ya. Iya. Menemu kenali. Sudah begitu aja cukup. Ya, identifikasi itu menemu kenali. Proses menemu kenali. Terus yang dilakukan apa kalau mau identifikasi? Screening. Kita lakukan dengan observasi. Habis itu dirujuk ya ke ahli untuk validasi, lalu kita lakukan assessment. Kemudian yang dilakukan di assessment apa? Menghimpun seluruh data. Menghimpun seluruh data. Menganalisis. Pengaduan, konsultasi, menyelenggarakan pertemuan kasus, menyusun laporan hasil kasus, yaitu pemecahan masalah dan penanggulangan. Oke. Jadi assessment ngapain? Bu kesimpulannya? Jadi assessment kesimpulannya itu mendalami kondisi perkembangan anak. Ya, betul. Ya, sudah harus bisa begitu ya. Jadi sudah bisa membedakan tindakan identifikasi dan assessment. Jadi identifikasi saja cukup nggak? Tidak, ya. Harus tuntas sampai ke assessment. Assessment saja sudah selesai? Belum. Karena ini harus dilakukan. Ini masuk di dalam assessment. Jadi penentuan intervensi ini adanya di assessment. Dan sekarang kita keluarin dulu intervensinya. Kita akan bahas tersendiri. Kira-kira apa sih intervensi itu, Ibu? Mungkin Bapak Ibu sebenarnya juga sudah melakukan, tapi belum dimaknai ini sebagai kegiatan apa. Apa itu intervensi? Pemberian tindakan. Baik, yang lain? Pemberian penanganan. Pemberian penanganan. Yang lain? Perlakuan apa? Perlakuan tindakan. Memberi tindakan. Intervensi artinya kan menggunakan peran dulu tindakan. Oke. Tindakan. Tindakan yang digunakan untuk merubah suatu keadaan agar lebih baik. Baik. Tindakan penanganan. Ada yang jawab gitu tadi ya? Atau sesuatu yang dilakukan untuk perubahan keadaan menjadi lebih baik. Oke, kita lihat. Ya, ini intervensi. Kalau di kamus Ibu Bapak buka kamus intervensi, itu keluarnya adalah ikut campur, turut campur. Jadi yang dicampuri adalah maksudnya di sini, ya, kita mengintervensi di sini artinya mengambil tindakan untuk pemberian penanganan. Jadi upaya pemberian perlakuan atau tindakan penanganan terhadap anak yang mengalami resiko hambatan dalam aspek perkembangan maupun akademik. Siapakah ini? Ya ABK ini, ya. Gitu ya. Jadi intervensi ini diberikan ketika anak juga sudah diidentifikasi sebagai ABK. Maka kita lakukan sebuah penanganan. Apakah
apakah hambatannya di dalam akademik, masalah akademik ataupun di aspek perkembangan. Ya. Oke, ini intervensi pengertiannya ya. Jadi upaya pemberian perlakuan atau tindakan penanganan. Tujuannya apa? Yang pertama, untuk meningkatkan dan mengoptimalkan perkembangan anak ya yang mengalami hambatan tadi. Jadi kita harus meyakini bahwa ABK itu bukan berarti mereka tidak punya potensi untuk dikembangkan ya. ABK itu bukan berarti nggak bisa apa-apa. Hati-hati ya, jangan sampai mengira kalau ABK itu praktis tidak bisa apa-apa ya. Kami punya peserta didik ASD ya, apa itu ASD tadi? Autism ya, autis. Dan Bapak Ibu tahu, dia sudah hafiz Quran 30 juz. Belajar sama siapa? Nggak belajar sama siapa-siapa. Ya. Dia hanya dengerin murotal. Sampai sekarang juga baca Qurannya belum lancar. Tapi itu kalau di sekolah Qurannya itu dibawa sama keriting itu Quran. Ya. Kita bilang kayak Quran berjalan. Dia bisa menyebutkan surat apa, ayat berapa gitu ya. Kalau kita random, kita bacakan ayat itu dia bisa sebutkan ini surat apa dan ayat berapa. Itu ASD. Ya, ASD. Kita ASD bukan? Hafal sudah 30 juz? Orang kayak ibu ya. Gitu ya. Jadi artinya apa? Saya hanya mau mengasih analogi bahwa anak-anak berkebutuhan khusus itu Allah simpan juga potensi yang luar biasa pada dirinya ya. Jadi intervensi itu satu digunakan untuk bisa mengatasi hambatan yang dia alami atau minimal sekurang-kurangnya kita menekan atau mengurangi. Kalau nggak bisa betul-betul kita atasi sepenuhnya, minimal kita kurangi ya, derajatnya kita kurangi, derajat hambatannya ya. Kita kurangi, atau yang kemudian berikutnya adalah kita optimalkan kemampuan yang dia punya, gitu, ya. Jadi kita harus yakin bahwa mereka juga masih punya potensi, masih punya kemampuan yang bisa dioptimalkan. Kita optimalkan kemampuannya, kita optimalkan perkembangannya, ya. Kemudian yang kedua adalah untuk memaksimalkan peran guru dalam melayani dan menangani peserta didik yang mengalami hambatan dalam perkembangan dan akademik tadi, yaitu dalam hal ini adalah peserta didik berkebutuhan khusus. Ya, jadi tujuan intervensi selain untuk mengatasi hambatan yang dialami anak, meningkatkan atau mengoptimalkan perkembangannya, juga untuk memaksimalkan peran guru dalam memberikan pelayanan atau penanganan terhadap peserta didik yang ABK. Nah, sama seperti di ruang lingkup assessment, karena ini harus nyambung, maka ruang lingkup intervensi pun juga terbagi menjadi dua, ruang lingkup akademik dan juga ruang lingkup non-akademik. Apa saja diintervensi pada ruang lingkup akademik, yaitu yang mencakup aspek-aspek yang membutuhkan proses kognitif, yaitu apa saja? Pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisa, sintesa ya, evaluasi, ini semua ada di mana Ibu? Akademik ini tahapan-tahapan ini adanya di mana? Di taksonomi Bloom. Itu semua masuk di proses akademik, di kognitif ya. Nah, ini termanifestasi di dalam kegiatan pembelajaran, yaitu di dalam mata pelajaran. Jadi kalau ada anak yang punya hambatan dalam akademiknya, dalam belajarnya, berarti ini yang kita intervensi ya. Kemudian ruang lingkup yang non-akademik, yaitu mencakup aspek-aspek perkembangan, yaitu apa saja? Perilaku adaptifnya, kemudian bahasa dan komunikasinya ya. Di sini ada dua ya. Kalau bahasa dan komunikasi ini ada dua, ada bahasa reseptif dan ekspresif. Kalau reseptif yang seperti apa Ibu? Contohnya kayak gimana sih kalau reseptif tuh? Reseptif itu menerima ya. Jadi di sini maksudnya adalah bagaimana individu ini, anak ini, kemampuan anak ini di dalam memahami apa yang disampaikan oleh orang lain. Misalnya paham nggak dia kalau diinstruksikan duduk, gitu ya, ambil bukunya. Nah kalau dia bisa merespon itu dengan benar, berarti dia bahasa reseptifnya cukup
ekspresif apa? Ya, mengungkapkan bagaimana anak ini mampu mengungkapkan apa yang ada di dalam pikirannya. Ya, ekspresif. Misalnya dia bisa mengatakan misalnya mau minum begitu ya, itu ekspresif ya. Atau dia bisa melabel sesuatu, ini apa, botol, pensil, buku, itu ekspresif ya, gitu ya. Jadi ini juga bagiannya di intervensi apabila anak tersebut punya hambatan di area ini ya. Kemudian motoriknya, motorik halus dan motorik kasar, lalu sosialnya, emosinya, dan tambahan lagi adalah aspek kemandirian dalam menolong diri sendiri, yaitu meliputi kecakapan hidup sehari-hari. Misalnya apa? Ya misalnya pakai sepatu sendiri bisa nggak dia ya, kemudian mandi sendiri bisa nggak gitu ya, kemudian merapikan peralatan setelah belajar gitu bisa nggak gitu. Jangan sampai begini, ini yang kita garap ya, pengen kelihatan tercapai indikator belajarnya di kelas akademiknya, tapi di sininya kedodoran ya, masih suka kencing di celana, di kelas masih suka kencing. Nah ini jangan sampai begitu, karena ini justru yang barangkali juga harus diatasi lebih awal ya. Bagaimana? Karena anak ini keberhasilan hidupnya bukan semata-mata karena bisa matematika, bisa akademik gitu, tapi di sininya nih bagaimana dia seminimal mungkin bergantung pada orang lain. Semakin dia sedikit bergantung pada orang lain, maka akan semakin baik. Berarti dia semakin mandiri. Semakin sedikit dia butuh pertolongan orang lain, jadi bisa semakin survive dia, gitu ya. Taruhlah di sini hafalannya bagus, tapi di sini nggak ngerti kalau mandi itu harus ditutup pintunya, kalau ke toilet harus ditutup pintunya. Ini harus diajarkan di sini. Gitu tuh ya. Jadi ini harus seimbang. Dan kalau kita melakukan asesmen di dua aspek ini, sehingga kita juga bisa lihat kebutuhan untuk penanganannya di kedua ranah ini, bukan hanya di akademik tapi juga di non akademik. Ya, bagaimana interaksi sosialnya, nah itu penting untuk diberikan intervensi, tidak semata-mata hanya untuk akademik. Jadi kalau anak-anak kita di kelas itu, Bapak Ibu, itu nggak semata-mata hanya untuk mencapai tujuan akademik, tapi jauh dari itu. Yang lebih penting adalah bagaimana dia bisa mendapat benefit sosial dengan dia berada di kelas. Makanya baiknya untuk ABK itu kita dorong untuk berada di kelas, kecuali memang ada kondisi-kondisi yang memang mengharuskan kita pull out kan dulu, kita time out, kita ajak keluar dulu, kita tenangkan. Tetapi selebihnya kalau kondisinya sudah stabil, kita dorong dia untuk ke kelas, supaya apa, dia juga sudah dia dapat bagaimana lingkungan sosial itu memberikan dampak positif dalam perkembangannya ya. Selanjutnya ini adalah prinsip-prinsip intervensi. Yang pertama adalah bahwa intervensi itu harus disesuaikan dengan tingkat kekhususan dan karakteristik ABK. Jelas ya. Ketika kita ingin menentukan intervensi yang akan diberikan, kita harus sesuaikan juga dengan karakteristik ABK dengan tingkat kekhususannya. Jangan sampai dia butuhnya diintervensi, misalnya gini, dia butuhnya kita akomodir, kita bantu dengan tongkat, tapi kita kasihnya yang lain gitu ya. Jadi ini harus sesuai, dia butuhnya apa sih, tingkat kekhususannya seperti apa, dia butuh apa, dia karakteristiknya seperti apa, maka intervensi harus menyesuaikan dengan itu ya. Kemudian tadi ya, dengan kebutuhan. Kemudian intervensi juga harus berdasarkan evidence based practice. Maksudnya apa? Bahwa intervensi yang kita terapkan, kita berikan ini juga harus ada landasan empiris, ada pengalaman praktis yang membawa perubahan positif. Jadi ada pengalaman yang berhasil gitu ya, dari best practice yang sudah pernah dilakukan, lalu itu kita berikan kepada peserta didik kita yang ABK yang kurang lebih keadaannya sama, sehingga diharapkan bisa memberikan perubahan yang sama.
Jadi ngasih intervensi juga nggak trial error terus ya, tidak coba-coba terus, tapi ada evidence base yang bisa kita kita ambil gitu ya. Ini sudah pernah berhasil diberikan, maka ini bisa kita gunakan untuk intervensi. Kemudian intervensi didasari oleh berbagai teknik dan pendekatan. Ya, selanjutnya ini adalah jenis-jenis intervensi di dalam pemberiannya ya, di dalam proses pemberiannya. Pertama adalah intervensi langsung. Intervensi langsung ini maksudnya berarti intervensi yang langsung, jadi tidak diperantarai oleh apapun ya. Jadi langsung memang kita kenakan kepada siswa yang bersangkutan atau ABK yang bersangkutan. Misalnya apa? Contohnya terapi perilaku, terapi okupasi, terapi bicara, terapi sensori integrasi dan sebagainya ya. Terapi perilaku ini untuk mengatasi perilaku maladaptifnya supaya lebih adaptif. Kemudian kalau terapi okupasi ya, misalnya yang terkait sama masalah motorik halus ya, misalnya menulisnya gitu ya dan sebagainya. Kemudian terapi sensori integrasi ini terkait juga dengan motorik kasarnya untuk keseimbangannya dan sebagainya. Nah, ini langsung diberikan, makanya ini disebut intervensi langsung ya. Kemudian ada juga intervensi yang melalui pendekatan pembelajaran ya. Contohnya apa? Cooperative learning. Bapak Ibu pernah menggunakan ini, cooperative learning ya. Dari sekian banyak jenis cooperative learning yang salah satu direkomendasikan untuk bisa kita gunakan di kelas adalah yang metode atau yang model STAD. Ini bentuknya gimana sih Bapak Ibu? Pernah nggak lakukan? Yang mana modelnya kalau ini? Yang membuat kelompok ya, membuat kelompok, satu kelompok misalnya terdiri dari 5 anak gitu ya. Nah kemudian beragam kemampuannya dijadikan satu kelompok dari anak yang pintar, yang sedang, kemudian ada yang ABK-nya di sini. Ya, masing-masing nanti disesuaikan porsinya sesuai dengan kemampuannya dan ini semua terlibat. Ya. Kemudian ada peer teaching. Peer teaching ini adalah tutor sebaya ya, dengan peer-nya, dengan sesama teman sebaya. Ya, kemudian jadi kita menggunakan media teman sebaya untuk memberikan pengajaran ya, untuk bisa melatihkan. Biasanya tentu yang bisa di peer teaching dalam konteks untuk belajar, tentu kita pilih teman-teman yang memang secara kognitif lebih baik dan mereka bisa mengajarkan temannya ya yang ABK gitu ya, dengan cara yang lebih mudah dipahami oleh mereka. Kemudian co-teaching, ini nanti ada pembahasannya sendiri oleh Ibu Asti. Insya Allah besok ya, co-teaching itu adalah kolaboratif teaching. Ini nanti seperti apa bisa didalami besok. Nah ini juga merupakan salah satu jenis intervensi dengan pendekatan pembelajaran. Selain ini juga ada termasuk pemberian akomodasi belajar. Ya, misalnya pemberian instruksi, kemudian modifikasi bahan ajar, itu juga termasuk jenis intervensi yang dilakukan dalam pendekatan pembelajaran. Bapak Ibu saya mau tanya, selama ini Bapak Ibu yang mendapati siswa ABK di kelasnya pernah melakukan yang namanya modifikasi bahan ajar? Jadi bahan ajarnya dimodifikasi, disesuaikan dengan keadaannya si ABK yang bersangkutan, atau selama ini diberikan sama persis seperti teman-teman yang tipikal? Sama ya. Mungkin rangkumannya gitu ya, soal-soal latihannya sama. Nah, untuk menangkal seberapa bedanya sama teman-teman yang ABK, makanya harus dibuat modifikasi bahan ajar ini, harus dibuat. Ya, nggak bisa kita kaget-kagetan bikinnya gitu ya. Jadi ini harus ada panduannya, harus disesuaikan dengan kebutuhannya ABK. Dan ini dari mana modifikasinya, acuannya dari mana? Nanti dari PPI yang tadi kita sudah bahas di sebelumnya ya, di program pembelajaran individual. Nah dari situ kita bisa jadikan panduan untuk memodifikasi bahan ajar. Ya. Selain itu apa yang bisa diakomodasi? Media belajarnya juga ya, media belajar, kemudian ya termasuk
untuk teknologi yang akan digunakan. Nah, besok juga akan dibahas ya oleh Bu Asti mengenai teknologi-teknologi belajar yang bisa digunakan untuk mengakomodir siswa berkebutuhan khusus agar bisa terlibat belajar di dalam kelas ya. Oke, berikutnya adalah intervensi melalui pendekatan sosial ya. Nah, ini contohnya adalah peer mediated. Jadi peer mediated ini menggunakan teman sebaya ya untuk membangun untuk dimediasi, untuk menjadi mediasi untuk membangun pertemanan ya. Misalnya ya membangun pertemanan atau persahabatan. Mungkin nanti kalau di sesinya Pak Iqbal ada contoh yang lebih konkret ya. Ada video. Kemarin itu kita ada video tapi anaknya SMP. Bagaimana seorang peserta didik yang ABK dilibatkan bersama teman-temannya. Mereka ada role play menjadi pelayan restoran gitu ya. Jadi si ABK ini bersama temannya jadi pelayan restoran, lalu ada beberapa temannya menjadi pembeli. Nah, kemudian di situ teman yang tipikal, teman yang regulernya itu membimbing teman yang ABK untuk menawarkan menunya gitu ya, karena dia bicaranya belum terlalu baik gitu ya. Jadi mau pilih menu apa? Nah, itu teman-teman tipikalnya yang memediasi sehingga si ABK ini bisa berperan ya, menawarkan menunya dan sebagainya ya. Begitu. Nah, itu salah satu contoh dengan pendekatan sosial. Nah, kemudian yang terakhir adalah intervensi melalui pelibatan orang tua. Contohnya adalah kita melakukan home visit ya, kemudian diskusi dengan orang tua terhadap permasalahan anak. Jadi intervensi ini juga artinya tidak semata-mata hanya dilakukan oleh kita guru di sekolah, pun kita bisa melibatkan atau bahkan harus melibatkan orang tua dalam pemberian intervensi itu sendiri. Termasuk intervensi ini pelibatan orang tua ini termasuk juga salah satu jenis intervensi yang kita bisa lakukan ya untuk membantu mengatasi permasalahan yang dialami oleh peserta didik yang berkebutuhan khusus. Selamat pagi.